Suara Tuhan. Iya, siapa? Tuhan. Ya siapa itu? Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya mau gimana saya jawabnya? Iya loh, Bang? siapa? Nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Sebut aja siapa yang datang kepada Paulus. Kalau menurut saya lebih jelasnya itu siapa? Pencipta alam semesta, Tuhan. Paham? Mama, kenapa begitu kali? Namanya Tuhan, Anda paham tidak? Hal unabbiukum ala man tanassalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Turunnya setan itu hanya kepada pendusta. Anda sedang berdusta hari ini. Ketika saya tanya siapa yang datang kepada Paulus? Tuhan, pencipta. Iya. Padahal di situ jelas-jelas, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti yang turun kepada Paulus siapa? Yesus. Setelah naik Yesus ke langit, yang turun siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Tuhan. Yesus. Alamak. Berarti yang datang kepada Paulus ini palsu. Karena menurut Yesus, yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Alamak. Jadi gini Bang, abang itu gini. Apa itu? Kalau menurut saya, Kenapa? abang terlalu pintar. keras. Dia tidak mau mendengarkan gitu. Bukan, saya nggak mau mendengarkan. Saya sedang menerapi saudara yang dalam keadaan pengaruh iblis, tersesat ente ini. Anda dengan mulut Anda, sabar. Anda mengatakan Yesus harus pergi. Sebab kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Ternyata yang turun adalah Roh Kudus. Tapi yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, alias tetapi Yesus. Gini Bang. Gini Bang ya. Saya dari tadi gini loh, saya tetap tidak menghakimi. Saya juga tidak menghakimi, saya hanya menyampaikan kebenaran. Abang bilang akal-akalan, abang bilang iblis, Oh abang iya, bilang nggak ada dalil, nggak ada dalil itu akal-akalan. Anda itu bisa, maaf kasih saya bicara Bang, Anda langsung bisa menghukum. Karena sudah 2000 tahun loh, bukan baru dibuat tadi pagi loh. 2000 tahun. Gini loh Bang. Gimana saudara? Nah, maksud saya itu sebetulnya dan akan datang pengadilan terakhir. Betul. Yang datang Yesus. Yang datang siapa Bang? Yesus. Yesus kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa disangkut pautkan itu Yesus dengan Isa? Loh, di dalam Al-Quran yang datang setelah kiamat menjelang itu adalah Nabi Isa. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Penjelasan itu kitab suci kami. Sementara di dalam Matius 24 Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku." Berarti kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dibarengi dengan tanda-tanda tersebut. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 13, nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, nomor 30. Lengkap di situ diterangkan oleh Yesus. Pas kan? Berarti Kristus itu mengatakan itu bukan Kristus palsu toh? Sudah dikatakan kan? Yesus mengatakan kalau Kristus palsu yang datang tidak dibarengi dengan langit menjadi gemuruh, langit menjadi guncang. Itu tanda-tanda kalau aku itu. Yesus kan yang asli. Hari itulah. Yesus yang asli kalau datang. Pergilah ke jadikanlah orang sebagai. Itu siapa itu? Itu siapa yang datang itu? Pada hari itulah kan dikatakan begitu ketika Yesus naik kan? Kata Yesus ketika ditanya, apa tanda-tanda kedatanganmu wahai Yesus? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu kalau aku yang datang. Tapi kalau berarti bukan aku yang gimana? Dari salib dia pada saat itu dikatakan begitu. Saya tanya. Kenapa? Dia bilang begitu ketika sudah disalib belum? Saya tanya sama Anda. Belum disalib. Itu belum disalib itu. Itu belum disalib. Udah ngomong yes. Itu. Nah sekarang pertanyaan saya, tahun berapa kemudian ada makhluk mengaku Yesus kepada Paulus? Tahun berapa?
Gimana Pak? Tahun berapa Paulus menerima pemberitaan dari suara akulah Yesus yang kau aniaya? Itu tahun berapa? Nggak tahu saya Pak. Tahun 52. Nggak tahu saya Pak. Nah, Yesus berkata, tanda-tanda kedatanganku adalah Matius 24 nomor 3, Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku camkan wahai muridku. Camkan, kata Yesus ketika Yesus berdiskusi di Bukit Zaitun dengan muridnya. Ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu untuk yang kedua kali ke bumi ini? Kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan kabur dari bangsuma karena tak sanggup kemudian mendengarkan kebenaran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqassirun. 20 juta masih aman, belum tersentuh oleh penyembah-penyembah Kristus. Saya kira begitu. Dinda Cep, Ya, apakah masih ada teman kita? tadi ada yang namanya Sarini yang mau naik, katanya Oten, silahkan request ya Pak Sarini. Teman-teman yang muslim yang merasa request, ya tolong di cancel. Atau tanpa sadar request, tolong dicek lagi, kalian request apa enggak. Ya, tolong jangan persulit kami. Ya, teman-teman sekalian, informasi film Doti itu nanti tayang. Informasi kemarin diinfokan ke saya itu kisaran tanggal 20-an ya. Jadi teman-teman yang ingin menonton silakan ajak keluarga ke bioskop-bioskop terdekat di kota-kota Anda. Di situ Bang Suma juga main sebagai pembawa kabel. Terima kasih. Mantap, Bah. Pemain film sekarang. Selamat Dari siang dulu Pak kok. Joseph. Iya, silakan. Dinda Cep, boleh nggak saya izin sejenak 10 menit ibadah? Oh iya dong, ya kita waktunya sama. Habis Bang Zuma gantian aku nanti. Oke, silakan dimainkan aja dulu, ditanya-tanya teman-teman kita. Tapi kalau mereka menghujat, langsung aja diturunin ya. Kalau ada onten naik, sampaikan pesan Bang Suma untuk siapkan kemudian dalil-dalil pembuktian bahwa yang mereka sembah itu anak Maria, bukan Yesus palsu. 2000 tahun loh mereka ini dera oleh itu. 2000 tahun. Mudah-mudahan dengan hadirnya API Apologet Islam Indonesia, kita berharap teman-teman kita yang selama ini tidak tahu materi-materi seperti ini, tidak pernah diajarkan di tempat ibadah mereka, itu bisa terbuka hatinya sehingga cahaya ilahi masuk menembus ke relung hati paling dalam sehingga mereka mendapatkan hidayah. Demikian. Silakan Dinda, saya 10 menit ibadah ya. Assalamualaikum. Teman-teman sekali lagi ya, kalau udah diingetin yang muslim tolong jangan request dulu. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang Kristen untuk naik ya. Kalau permintaan terlalu banyak kita juga bingung. Soalnya saya harus cek satu-satu juga. Tolong kerjasamanya ya. Yang sudah merasa request tolong di cancel. Yang tidak sadar request tolong dicek lagi. Teman-teman request apa enggak. Hunter silahkan request ya. Karena akunnya di private jadi aku nggak bisa jambak. Iya namanya Sarini tadi mau naik ya. Sarini, Pak Sarini. Panggilan kepada Pak Sarini tolong untuk request. Bentar, aku belum lihat ini ya. Belum lihat requestnya, bentar. Hunter silahkan request ya. Sambil nunggu Bang Zuma.
tolong teman-teman yang muslim di cancel dulu. Yang merasa muslim, ini Bang Anugrah ini Api Jabodetabek udah aku cancel beberapa kali tapi masih minta. Nanti ya Bang ya. Kita cari yang ngoten dulu. Aku naikin random aja. Kalau muslim langsung aku turunin ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Oh, ada ini Pak Sarini. Selamat siang Pak Sarini. Selamat siang Pak Sarini. Belum ada ya, tapi namanya udah di atas ya. Tes. Halo, selamat siang. Iya, kedengaran suara saya ya, Kak? Dengar bagus. Cari tempat yang sinyalnya bagus ya. Oke. Abang mau nunggu Bang Juma? Bagus ini. Mm-mm. Iya, terserahlah saya. Ya. Dari Kristen atau Katolik abangku? Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bang. Kak, Iya. mau Enggak, mau ya. Katolik, mau Iya, Protestan. karena banyak dari Katolik gak mau dipanggil Kristen, abangku. Dari sejauh ini yang saya dengar ya. Hmm. Jadi Protestan Bagaimana saya Katolik. ngejelasin, Bang? Saya Katolik. Oke, Katolik. Ini tadi mau ini ya, mau debat sama Bang Zuma kan? Iya, ya boleh. Mana Bang semuanya? Masih sholat ya? Udah lama jadi Katolik, Pak? Sorry ya. Lahir Katolik, Kak. Oh, lahir Katolik. Mau sampai kapan Katolik, Pak? Sampai dapat hidayah, betul? Enggak lah. Oh, enggak. Teman-teman tolong di follow ya akun Bang Zuma, keduanya. Katanya tadi Bang Zuma mau ganti akun. Sampai meninggoy katanya. Bapak udah berkeluarga belum? Belum. Saya masih 20 tahun. Ya, kita mau diskusi-diskusi dikit ini ya. Mengenai kebenaran, Kak ya. Iya, tapi nunggu Bang Zuma dulu ya. Bang Zumanya lagi ini, lagi sholat. Karena kita udah masuk sholat zuhur ini. Nanti kalau debat sama saya beda Pak debatnya. Oke. Kira-kira dari narasi Bang Zuma tadi ada yang mau Abang bantah sebelumnya? Kepo nih. Iya, adalah. Di bawah mungkin ada juga Pak Yan atau siapa yang bisa berbincang-bincang dengan Pak Sarini. Saya agak nggak enak ini kalau berdua doang. Jadi gini, Kak. Saya luruskan dulu yang tadi dimaksud Bang Suma ya. Jadi ini mungkin kita supaya jangan ada kesalahpahaman di antara kita. Ya, jadi semua agama itu agama ya. Semua agama itu mengajarkan kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian terkait bilangan bab 23 ayat yang ke-19 tadi, di situ berkata Allah bukanlah manusia sehingga ia
berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Di sini yang dimaksudkan ya dalam kutip ini, si Bileam ini mengatakan bahwa Allah itu tidak sama seperti manusia yang bisa berdusta, ya, atau menyesal. Tidak seperti begitu. Itu Allah itu tidak seperti begitu. Bukan berarti Allah ini bukanlah manusia. Allah ini bukanlah ini bukan itu, Kak. Itu maksudnya saya. Saya mau luruskan itu supaya kita bisa. Jadi kita kalau membaca suatu ayat, kita harus pahami dulu ayat ini tujuannya kemana. Oke. Awalnya dari bacaan apa, tujuannya ke siapa, dan intisari dari bacaan ini apa. Nah itu yang harus dipahami. Oke, siap, Seperti siap. gitu. Diingat-ingat lagi ya, nanti kalau ditanya sama Bang Zuma, ingat ya, jangan beda lagi statementnya nanti. Jadi poinnya Allah bukan manusia. Bukan, ini lagi salah lagi kakaknya. Allah bukanlah seperti manusia. Oh, Itu ya. Allah bukanlah seperti manusia yang bisa berdusta. Ya, itu maksudnya. Artinya Allah di atasnya manusia begitu, Kak. Kalau manusia kita masih bisa berdusta dan lain sebagainya, sementara Allah tidak. iya, nanti kita lebih lanjut sama Bang Zuma ya. Allah yang mana yang Abah maksud? Hmm. Siapkan data-datanya, device-nya, ya. Jadi nanti kalau disuruh buka data, jangan lama. Mm-mm. Karena yang antri ini satu kelurahan ini di bawah banyak banget. Jadi gini, Kak, ini yang saya mau tanyakan juga ya. Ini pembahasannya apakah tentang Alkitab atau kita antar agama? Artinya saya menanyakan tentang Muslim, kemudian dari boleh. Tentu menanyakan saja tentang boleh. kami, Tanya atau Muslim apa aja sama Bang Zuma, insya Allah terjawab. Oke, siap. Ya udah kita tunggu aja Bang Suma ya. Oke, makasih ya, udah kondusif. Iya, teman-teman tolong di follow dulu ya akun Bang Zuma, sahabat Bang Zuma. Teman-teman Kristen juga di follow saya ya. Yang dari Muslim kalau mau berteman silakan juga di follow ya. Kita manusia biasa ya. Kita hanya sekedar diskusi ya. Bukan berarti kita mau mencela satu agama dan lainnya, tidak ya. Kita hanya berdiskusi. Nanti kalian sendiri yang simpulkan. Dari penjelasan ini seperti begini. Dari penjelasan ini seperti ini ya. Kalian yang simpulkan. Jadi kita tidak bisa memihak pada satu pihak ya. Kita Ya harus juga harus mihak dong. Gimana sih? Ya mihak dong. Masa saya mihak Kristen? ya, maksudnya gini Kak, artinya kita juga harus bisa menerima saran pendapat dari orang lain. Kita tidak bisa gini loh, misalnya saya ini sudah tahu saya salah, tapi saya paksakan gitu bahwasanya saya harus membenarkan. Itu yang keliru Kak. Oke, sudah ada teman saya. Sebelumnya saya mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya Bapak dari Bang Glenn. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik. Bang Glenn, temenin saya ya ngobrol sama Pak Sarini ya. Saya nggak enak nih ngobrol berdua. Saya lagi di jalan mau ke arah Bandung, jadi butuh distraksi juga daripada saya melamun kan. Itu tadi ayat berapa yang dibahas ini? Bro, Gimana Bang Glenn? tadi yang dibahas ini ayat berapa? Ini tentang ini Yesus palsu. Apakah Kristen selama ini menyembah Yesus yang palsu? Terus tadi kan Bang siapa nih bawa kata bilangan ya, bawa ayat bilangan ya. Bang Sarini ya? Syahrini, Bang Syahrini. Iya. Ini akun cewek saya Kak, sorry ya. Oh, oke, udah punya cewek. Oke, nah, jadi abang namanya siapa? Sarono. Saya Erik. Oh, Eri, keren juga. Oke, lanjut ngobrol sama Bang Glenn ya. Beliau ini mu'alaf yang Masya Allah luar biasa. Mualaf. Ya, Luar biasa. Halo Bang Glenn. Halo, Mualaf dari mana Bang? dari Protestan. Protestan. Apa penyebab mualaf Bang? Ya, Bible ngaco.
Ngaconya di mana bang? Banyak ayat tambahan, ayat palsu. Abang dari lahir udah Kristen atau gimana? Dari lahir saya Kristen. Udah Kristen ya. Terus setelah besar pindah ke Muslim gitu. Iya, umur 39 tahun saya pindah. Abang udah mendalami Al-Quran belum? Sudah. Apa lagi? Ya bang ya. Udah mendalami Al-Quran atau belum bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Glenn. Ribet ini bang. Alhamdulillah. Monitor beliau. Selamat siang bang Suma. Iya. Selamat siang, saudara. Saudara. Erik. Sorry, Saudara. ini nama aku. Oh iya. Aku saya. Oke. Erik. Oke, baik. Masya Allah. Si 300. Udah sholat bang? Udah, alhamdulillah, masya Allah. Thank you. Makasih. Gimana dengan tema saya? Gimana? Apakah saudara? Bang tadi Iya. Apa itu? ini ya, Iya. saya mau luruskan itu terkait Siap. kitab bilangan yang tadi yang Bang Suma sampaikan ya. Berbunyi Allah bukanlah Siap. manusia sehingga ia Siap. berdusta. Iya. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah ini. Jadi saya meluruskan dalam ayat ini yang dimaksud dalam ayat ini adalah si Iya. cek Gimana, Oh, Bang? suara saya kan? Bagus. Jelas suara saya bang. Iya, jelas. Jadi di sini si Bileam ini mengatakan bahwasannya Allah itu tidak sama seperti manusia bang. Gitu. Iya. Jadi Allah itu ya tidak sama seperti manusia. Kita manusia yang masih bisa berdusta seperti itu bang. Nah kalau terkait tema ini bang, abang menanyakan apa tadi bang? Yesus palsu apa? Iya. Sorry. Selama 2000 tahun apakah Kristen ini menyembah Yesus anak Maria atau justru yang Yesus palsu yang disembahnya? Oke, sebelum saya jawab bang, saya ingin tanya dulu nih, yang dimaksud Yesus palsu ini seperti apa bang? Yesus palsu itu sudah pasti berbeda dengan yang asli. Kalau yang asli itu semalam-malaman berdoa, semalam-malaman menghibah, memohon, merendahkan dirinya, menyatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Tapi yang palsu meninggikan dirinya, ingin dituhankan, ingin disembah, ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itu palsu tuh. Dan orang-orang yang menuhankannya adalah pengikut nabi palsu yang sama-sama nanti mereka masuk ke neraka. Disembah dan yang menyembah sama-sama ke neraka. Iya, silakan. Oke. Jadi contoh Yesus palsu ini seperti apa bang? Mengajarkan dirinya akulah Alfa dan Omega. Itu palsu Alfa itu. dan Omega itu. Yes. Alfa dan Omega itu artinya apa bang Zuma? Akulah yang awal, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Padahal yang maha awal, maha akhir itu yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Itu hanya milik Tuhan. Yesus baru ada setelah ibunya ngeden. Kok bisa-bisa dia mengatakan akulah yang tidak berawal, akulah yang maha awal. Artinya apa? Dia ingin menyamai pencipta langit dan bumi, dan dia juga minta dituhankan. Siapa yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi, Bang? Sabar bang. Di mana Yesus mengatakan minta dituhankan bang? Akulah awal, akulah akhir, itu siapa? Ya, itu Yesus sendiri yang mengatakan. Itu Yesus sendiri kan menurut saudara. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 8:42, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Oke. Berarti bukan dia yang awal. Ada yang lebih dulu, yang maha berkehendak, bukan dia. Kan gitu, Bang. Oke bang. Oke. Boleh Sudah saya terbantahkan kan? Iya, silakan. Jadi gini bang. Iya. Yesus mengatakan akulah awal dan akhir ya. Yes. Alfa dan Omega. Yes. Di bahasa Ibrani ya. Alpha, Yunani. Ya. Dan, Ibrani. Yunani, Bang. Yunani ya. Sorry. Nah, yang dimaksud
awal dan akhir itu bang. Jadi sebelum dunia ada, ini Yesus sudah ada bang. Di mana Dia Yesus firman. sebelum dunia ada? Dia sebagai firman bang Suma. Oh, Jadi Anda tadi. jadi Iya. dalam kepercayaan kami itu ada namanya Tritunggal. Nah itu dia, Mak. Bapa, Ini. Putra, dan Roh Kudus. Ini yang masalah ini. Ini yang masalah. Karena Anda tidak bisa menggeser kedudukan pencipta langit dan bumi, dan juga Anda ingin agar Yesus Kristus juga itu adalah pencipta langit dan bumi, maka Anda menggabungkan keduanya. Anda menggabungkan keduanya sehingga Suma muncul izin. Tritunggal. Bang Suma udah paham belum tentang Tritunggal bang? Paham Belum saya, tentang Tritunggal? paham. Adanya pemaksaan kepada manusia Bang Suma untuk paham. duduk sehakikat dengan Kalau Bang pencipta. Suma paham seharusnya izin bang, kalau Bang Suma paham tentang Tritunggal itu seharusnya abang udah paham juga kenapa sampai Yesus itu ada dan lain sebagainya. Justru karena saya paham, kalian memaksakan yang namanya Yesus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Betul nggak? Betul tidak? Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus bang. Yes, itu Yesus katakan demikian. Bapak- Kenapa? Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Bapa selalu menyertai aku karena aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Gini bang. Sabar bang Suma. Jadi gini bang, apa yang dia perbuat itu dia bukan atas kehendak dia sendiri. Nah, berarti dia bukan yang Melainkan satu atas hakikat kehendak itu kan? Bapaknya. Artinya mereka itu itulah satu bang. Artinya Loh, kok begini loh. satu? Tuhan itu berapa kehendak? Iya, Pada maksudnya dalam gini. dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Gini bang, Bang Suma mau menggerakkan tangan tanpa otak yang menyuruh. Nggak Saya bisa. saya ulang. Di dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Ya satu kehendak. Satu kehendak. Yesus datang ke bumi atas kehendaknya atau kehendak Tuhan? Kehendak Bapaknya. Bukan kehendaknya dia. Ya kehendak Bapaknya. Bukan kehendak dia, Karena memang Yesus. itu harus digenapi bang. Harus Bukan digenapi. kehendak Yesus kan? Untuk ya mungkin ya kehendak Yesus juga karena mereka Loh, itu satu nah, bang. ini Tidak tahu apa. yang Gini, diceritakan oleh Al-Quran ini. Kalian kalau ingin tahu kepada siapa iblis itu turun, cari pendusta-pendusta. Disitulah iblis bekerja. Anda mengatakan kehendak Yesus juga, sementara Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Iya. Tadi Anda mengatakan Tuhan Bukan dalam atas diri kehendakku, Bang. diri Bang. Tuhan ada berapa kehendak? Sabar. Saya luruskan. Dia bukan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku saja. Artinya bukan hanya karena Yesus saja. Sekarang saya tanya sama di situ. saudara. Nah, Sekarang saya tanya, saya ulang lagi nih, pertanyaan kedua yang sama. apa? Dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? mereka nggak bisa gini loh bang. Dengar dulu bang. Abang sini izin bang, jangan dulu. Iya, jangan Oke, cuma yang kita izin-izin tahu, doang. Bang, kita Jangan kan hanya bisa bahas mengelak. serius nih, Bang. Kita Jangan bahas hanya bisa serius, Bang. membantah Yesus. Yesus berkata, aku Oke. datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas Melainkan kehendak kehendak- Bapa. Iya. Nah, artinya sekarang mereka- dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Bang Suma masih nggak paham ini loh bang. Anda Bang, atau tadi saya sudah nggak paham? ilustrasikan, Bang. Abang, kita dalam satu badan ini bang, kita sebagai manusia dalam satu badan, tangan ini tidak mungkin bergerak kalau tidak otak ini tidak memerintahkan. untuk Sekarang bergerak, kalau Bang. tangan Anda terpisah dengan badan Anda, lalu memiliki kehidupan sendiri, apakah Anda Itulah boleh dia, dikatakan? bang. Itulah dia yang dimaksud tadi bang. Ya, Yesus, Firman, Roh dan Bapa itu satu. Itu Tritunggal Maha Kudus. Oke, silakan dengan ilmu Anda baik-baik. Sekarang Ini, dalam Bang. diri, Sabar, sekarang saya potong dulu, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya Sebelum boleh bicara kita nggak? langkah lebih Kok lanjut. begini terus sih? Masih Enggak, banyak Kristen ini di saya bawah dulu. loh. Masih banyak Kristen Iya, yang iya. bisa dialog sehat, bukan penipu kayak Anda. Paham? Oke. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi. Tuhan Bang, itu ini pada Bang, dirinya ada berapa? baik-baik nih, Bang. Astagfirullahaladzim. Udah Anda saya turunkan. Maaf ya, saya turunkan Anda ya. Saya tidak suka berdialog sama orang yang congor, sombong, ilmu tak ada Oke. nih.
Anda turun. Saya masih Silakan, banyak iya, Kristen. iya, abang silakan bicara. Maaf saudara, maaf. Saya turunkan. Silakan Kristen lain naik. Yang mau berdiskusi dengan sehat, bukan hanya ngotot, tapi berdasarkan dalil. Daripada saya maki Anda, mending Anda turun. Lebih baik saya berdiskusi dengan 1000 orang cerdas daripada 1 orang bodoh tapi sombong dan penipu, pembohong. Bicara itu pakai data. Jangan pakai dogma. Tritunggal, Tritunggal, mana dalilmu? Saya tanya, Tuhan itu pada dirinya ada berapa kehendak? 1 kata Anda. Atas kehendak siapa Yesus datang? Bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa juga. Berarti ada berapa kehendak? 2, tuyul. Penipu, pembohong. Cobalah yang naik itu yang diskusinya itu lebih mendudukkan dalil daripada dogma dan doktrin. Inilah yang saya katakan 2000 tahun loh. 2000 tahun. Kalian hanya mengedepankan egosentris dalam beragama. 2000 tahun. Bayangkan itu. Sudah berapa banyak kemudian yang terjaring ke sana? 2000 tahun. Bayangkan itu. Yang Anda bisa kedepankan dalam materi ini hanya doktrin, dogma. Kita nggak butuh itu, kita nggak butuh. Kita butuh ilmu, kita butuh dalil, saudara-saudara. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa, mencerdaskan. Maka ketika ada pertanyaan, ada berapa kehendak pada diri Tuhan? 1, Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak dirinya dan atas kehendak Bapa katanya. Itu pengertian Anda. Padahal kan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan atas kehendak dirinya, tapi atas kehendak yang lain, yang itu Bapaknya. Berarti Yesus punya kehendak sendiri, Bapa juga punya kehendak sendiri. Berarti Yesus bukan satu hakikat dengan Bapa. Sederhana loh itu, kalau Anda mau sehat. Oke, silakan. Saudara Abigail. Cek. Halo, Abigail. Abigail ini nggak nyaut, langsung temannya turun Bang aja ya? Goto. Iya, Ini Muslim, bukan non-muslim. bukan Muslim. Iya. Lo turun. Saudara Silong. Dinda Cebi saya turunkan akun ini ya. Nanti naikkan yang akun Bang Suma 18 ya, Dek. Siap. Teman-teman dimohon dengan hormat untuk yang Muslim tolong di cancel request ya, biar kita gampang. Mohon maaf banget. Sorry, tadi lagi isi bensin. Halo, Yoga. Iya, tadi isi bensin tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak, Abang, Kakak, semuanya. Waalaikumsalam. Kalau Muslim langsung aku turunin ya Bang ya. Maaf ya. Siap. Oke, Bang. Oke, Kak. Nanti lain kali ya kita gabung lagi. Terima kasih. Aman. Semoga lancar. Suaraku kecil ya, Cep ya? Soal siapa? Suaraku kecil. Kecil. Ya? Kecil ya? Kecil. Teman-teman yang Muslim dimohon dengan sangat untuk cancel dulu yang udah request. Kalau nggak sadar request, tolong dicek lagi. Teman-teman itu sebenarnya request apa enggak? Karena banyak kejadian teman-teman tap layar, kepleset, akhirnya request. Karena ketika teman-teman mencet tanda plus yang di kotak-kotak ini, itu artinya udah request.
Selamat siang Bang Atok. White Wolf mana? Nggak ada request. Request ya, tolong request. Yang mau naik yang Kristen, ini kursi khusus untuk Kristen. Yang merasa Muslim tolong jangan request dulu, biar kita mudah cari otennya. Mau naik White Wolf, ini VP, nggak ada di request loh. Zuma juga belum ada request. Alhamdulillah, dari atas lagi kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Glenn, di mana posisi ini? Dek? Jakarta, di Medan? OTW ke Bandung Bang, kawan bapak saya meninggal barusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ini lagi buru-buru ke Bandung, kata saya naik juga biar nggak bengong di jalan gitu dan ngobrol. Oh iya, turut berduka cita dek. Yang sabar ya. Makasih Bang. Ya makasih Bang. Makasih. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, ya, pejuang kita beliau ini. Sip. Aduh, yang sabar aja. Iya. Saya cuma penyesalannya belum sempat mentakim beliau. Iya ya, masih ini ya, masih non beliau ya. Masih non. Inilah teman-teman, makanya kita berjuang ini supaya teman-teman yang masih bisa kita ajak untuk sehat, ya, disegerakan sehat sebelum segala sesuatunya terlambat. Selamat siang. Selamat siang sang hukum. Kristen atau Muslim? Kristen atau Muslim? Oh, Kristen. Tahan dulu, bentar. Tanya yang lain dulu ya. Penyebar berita Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen, tahan dulu. Bang Roni PS, Kristen atau Muslim? Di depan saya hujan ya, maaf kalau noise sedikit ya. Oke, pasien 2, silahkan Bang Zuma. Yang mana dulu? Ya, silakan saudara kita ini pasti udah tahu materi kita ini apa gitu ya. Tinggal silakan saudara berargumentasi untuk membuktikan bahwa yang saudara sembah itu adalah anak Maria, bukan Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Silakan. Saya? Iya, silakan saudara Sang. Ya, kembali berjumpa Dinda Zuma. Silakan. Silakan. Saya mau dengar dulu kembali pernyataan Anda itu tentang tema yang mau diangkat. Coba diulang lagi. Baik. Biar sama-sama. Siap. Yesus ditanya kemudian oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menerangkan di dalam Matius 24, tanda kedatangannya adalah dia berada di tengah-tengah langit, semua mata memandang dia, dan kemudian diikuti tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang.
Itu tanda kedatangannya. Lalu sesi kedua dia menasihatkan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu dan nabi palsu atau rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab penyesat akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti pada data Matius 24 ini, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih. Tapi maaf dulu, tadi Anda sudah menarasikan Yesus palsu, tapi kurang terperinci itu. Maksudnya Yesus palsu seperti apa di hadapan kami maksud Anda? Itu yang saya maksudkan. Biar Yesus saya palsu menjawab. itu, iya baik. Yesus palsu itu yang Anda tuhankan. Karena Tuhan itu cuma satu, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu hanya manusia yang diurapi, bukan yang dituhankan. Sedangkan Yesus yang asli datang dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi yang palsu justru mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Termasuk Anda lah pengikutnya. Sedangkan yang asli pengikutnya hanya Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus yang asli. Setelah terangkat ke langit, muncul berita-berita yang dihasilkan dari surat-surat Paulus, yang dihasilkan dari surat-surat yang bukan muridnya. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Jadi maksud Anda perkataan Yesus jadikanlah bangsa semua muridku itu bukan Yesus asli maksud Anda? Bukan. Bukan. Yes. Apa dasarnya? Dasarnya sebab Yesus itu tidak pernah mengaku diberi kuasa. Malah dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berjanji diberikan kuasa itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Ketika iblis mencoba Yesus, Yesusnya disuruh menyembah iblis, dan iblis berkata, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia ini? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia menurut Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini siapa Bang? Sudah selesai? Iya silakan. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah saya tanyakan. Di dalam Alkitab itu Yesus berkata sendiri, jadikanlah bangsa semua muridku. Nah itu dasarnya kuat. Sementara Anda menarasikan itu tidak asli, kan begitu tadi. Nah sekarang saya minta dasarnya apa? Harus ada perbandingannya, jangan perkataan Anda atau persepsi Anda begitu. Alkitab itu utuh, jangan Anda penggal. Kalau ada keinginan Anda pakai ini, yang ini nggak berlaku, nggak bisa begitu diskusi. Oke, saya tanya. Kalau ada perbandingannya, Oke. Tunggu dulu, saya belum selesai. Nanti kalau udah selesai saya silakan. Oke, baik. Nah, di dalam Alkitab itu semua orang tahu, bahkan saudara-saudara saya Islam tahu. Ada perkataan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tertulis dalam Alkitab.
Nah, jika Anda mengatakan itu tidak asli, Anda harus menunjukkan datanya, perbandingannya. Jangan asal congor, begitu maksud saya. Nah, ketika ada keinginan Anda pakai, itu pun penggal-penggal. Yang ini nggak sesuai, nggak cocok dengan Anda pakai. Nggak boleh begitu diskusi. Nah, silakan. Ini mau curhat atau apa ini? Silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan menggunakan congor, saya minta Anda gunakan kuping. Dari tadi saya menarasikan dalil perbandingan antara yang asli dan yang palsu. Anda aja menolaknya. Kenapa? Karena Anda pengikut Yesus palsu. Harus Anda tolak. Anda harus membela sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Harus. Tapi Yesusku yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu masih kurang? Jangan lari lah. Kita fokus Ini bukan, yang tadi itu dulu. Anda katakan Yesus asli. Yang asli berkata diutus hanya untuk Bani Israel. Itu yang asli. Masih kurang. Yang asli berkata aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub yang hilang dari umat Israel. Yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Wajar kalau ketipu. Yang Bani Israel menerima pesan, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Sedangkan yang Anda baca itu adalah perkataan orang yang keluar dari kubur. Matius 28, nomor 18, nomor 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang asli berpesan dalam Yohanes 12, nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis sebagai penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Tolong dijawab. Siapa penguasa yang dimaksud oleh Yesus yang dilemparkan keluar? Jawab. Silakan. Emang Juma percaya dengan Bible ya? Halo. Saya percaya Bible itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Ada benarnya, ada salahnya. Namanya surat kabar. Tunggu dulu, sabar dulu. Namanya surat kabar. Isinya ada kebenaran dan juga ada tidak kebenaran. Itu surat kabar. Kamu nggak percaya? Jangan emosi dulu. Gilirannya dulu, saudara hukum dulu. Gantian kita. Waktu kita panjang. Silakan. Pertanyaan saya kepada saudara. Sekarang penguasa dunia yang dimaksud Yesus di dalam Yohanes 12:31 ini siapa? Jawab. Pakai Bible. Makanya di kamu kompleks. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Anda tidak bisa membela Tuhan Anda yang Yesus Kristus makhluk roh itu, jangan ngamuk. Jangan ngamuk, jangan ngamuk. Orang bisa mengetahui ciri-ciri iblis itu bukan hanya dari kitab suci, dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang terdahulu juga. Banyak orang tahu tentang setan dari buku-buku yang ditulis oleh manusia biasa. Setan bisa kita tahu dari orang yang menuliskan buku, bukan harus kitab suci aja. Oke? Sekarang pertanyaan saya Yohanes 12 nomor 31 ini, Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Menurut Yesus, jawab. Penguasa dunia. Kepada aku telah diberi kuasa dunia, pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa? Jangan pakai emosi kawan-kawan. Kita pakai edukasi aja. Kalau saya tegas, itu karena di tempat saya ini memang hujan, jadi saya harus keras suaranya. Yesus berkata sekali lagi Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Dilemparkan keluar dari mana? Saya berbicara lagi. Ya, silakan Bang. Itu pertanyaan. Baik. Siapa penguasa dunia ini Begini, yang dilemparkan Saudara keluar Juma. menurut Yesus? Silakan. Juma,
tadi kan sudah saya tanya. Anda memang betul mengatakan bahwa Yesus itu, tapi bukan Bani Israel begitu toh. Jadi Anda jangan mengasumsikan. Saya tanya sederhana loh. Alkitab itu sudah tertulis. Memang di dalam kekristenan Allah itu memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia berkarya sehingga pada akhirnya keluar amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Anda mengatakan Yesus itu palsu, Yesus yang kami imani palsu. Itu udah perintah dalam Alkitab, kami laksanakan. Sekarang saya minta Anda data pembandingnya. Nah, itu perintah Yesus itu. Jadi kalau Anda bilang amanat agung itu palsu, bikin data pembandingnya. Jangan. Di dalam Alkitab, Anda nggak paham itu. Di luar Alkitab itu bagaimana? Ayo, Ya, itu saya kejar itu omongan Anda. Kalau nggak bisa Anda buktikan, jangan sembarangan Anda. Oke, Anda percaya Bible? Anda percaya Bible kan? Oke, giliran saya. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen ya, muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya enggak ucapan Yesus itu? Namaku, yang ada tafsir itu apa namaku itu? Namaku ya, namaku siapa? Yesus lah. Iya, enggak. Berarti Yesus. Oke, Yesus. Itu sama berarti, berarti dulu. penyesatnya muncul dengan menggunakan nama siapa? Dengar dulu. Apalagi yang mau saya dengarkan? Di dalam Anda tinggal Alkitab menjawab. itu, iya, dengar dulu. Saya paham kitab saya. Oke. Banyak itu. Dengar dulu. Berarti Anda lah. percaya bahwa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Iya, saya percaya. Oke, bagus. Orang itu mah. Saya percaya. Oke. Nah, inilah yang sedang kita Masalahnya, ingin dengar buktikan. dulu. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Iya, silakan. Saya percaya akan muncul Yesus palsu. Masalahnya Oke. Anda nggak paham. Yang dimaksud Yesus palsu itu Anda nggak paham. Kalau kami orang Kristen paham. Orang Kristen tahu Yesus palsu siapa, Nabi palsu siapa. Orang Kristen itu tahu. Biar Anda paham. Tapi kami nggak mau merana ke situ. Nanti disebut penistaan agama. Oh enggak, silakan aja. Karena enggak. yang datang, karena Nabi palsu dan Yesus palsu itu datangnya di abad pertama. Itu Sekarang terserah saya Anda. bertanya kepada saudara. Jangan lari dulu, saudara Tunggu. Sarjuma. Tadi kan sudah saya tanya. Buktikan tanda-tanda Yesus. data yang menunjukkan bahwa yang kami imani Yesus telah menyatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu dan palsu. baptislah. Itu Dengar bukan yang dulu. asli. Kau jangan bilang palsu. Yes, Kalau Anda saya bilang buktikan. palsu, buktikan mana Saya yang sudah aslinya. buktikan. Saya sudah buktikan tadi. Yang Itu asli, Alkitab kami. yang Berarti asli Anda punya data di mengatakan- luar Alkitab yang bisa membuktikan yang bahwa asli itu palsu. Coba. mengatakan, yang asli mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak Anda itu? Iya, Nah, percaya. terus siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Kau nggak paham karena kau penggal-penggal antara yang domba yang hilang dengan jadikanlah bangsa semua muridku. Kau penggal. Nggak boleh begitu. Loh, Sekarang coba saya kejar Anda yang terangkan. Coba Anda yang terangkan kepada Nggak, saya. Silakan. Dengarlah dulu, saudara Ya, Juma. silakan. Anda kan diagungkan sama kaum Anda di API ketua. Sekarang Ya, saya silakan. kejar pernyataan Anda Silakan. bahwa kami mengimani Yesus palsu. Pasti. Padahal di dalam kitab itu jelas tertulis perkataan Yesus langsung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kami ini murid Yesus. Di Indonesia itu banyak murid Yesus. Dan saya dengar dulu, kau jangan ketawa. Saya Lucu tidak aja. menafikan banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan. Itu ada aja. Tidak semua orang bersuruh. Itu banyak. Nah, Kristen KTP namanya. Sekarang saya kejar Anda. Buktikan data bahwa yang kami imani itu, Yesus itu yang kami imani yang menyatakan jadikanlah bangsa semua muridku itu palsu. Iya, tadi saya sudah membuktikan loh. Di luar itu. Kok di luar Anda itu? nggak paham? Iya, Kok di luar, buktikan. kok di luar itu? Maksudnya di luar itu gimana maksudnya? Di luar itu gimana maksudnya? Uang palsu dipakai membuktikan bahwa uang itu palsu. Polisi palsu, tentara palsu dipakai untuk membuktikan bahwa polisi itu palsu.
Kalau ada polisi salah gadungan, Anda. kalau ada polisi gadungan yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia polisi gadungan, itu apa? Ya polisi gadungan itu sendiri. Ada Lucu. pembandingnya. Ada pembandingnya yang asli. Yang aslinya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Kalau asli. ada, dengar dulu, kalau ada polisi palsu, ada pembandingnya. Kalau Yes. dengar dulu, polisi palsu nggak punya kartu keanggotaan, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau polisi palsu ada Oke. nomor keanggotaannya. Nah, sekarang Iya. saya minta Anda pembandingnya itu di luar Alkitab itu Sekarang mana? untuk membuktikan bahwa polisi itu tidak memiliki kartu KTA, yang dicoba, yang diuji, yang siapa? Yang palsu atau yang asli? Apanya? Kalau untuk membuktikan orang itu palsu polisinya atau bukan, itu yang dicobai siapa? Yang dicoba Yang palsu lah. Yang palsu. Inilah Ya. yang sedang saya terangkan kepada Anda. Kenapa Justru Anda cari karena yang lain? itulah cuma bikin pembandingnya. Anda menyatakan palsu, sama kalau Oke. ada polisi mengatakan dia Oke. polisi, Oke, baik. Saya ternyata kasih ketahuan pembanding. dia palsu. Nah, Saya saya kasih lah. pembanding. Dengar dulu, sabar, biar saya kasih pemahaman Anda. Ada orang yang mengaku polisi, saya tanya, kau polisi? Ya. Kalau polisi, saya minta pembanding dia. Minta Bukan cokor KTA. aja dia mengatakan Minta polisi. KTA. Mana buktinya Anda polisi? Minta KTA. Minta KTA kan begitu, sama dengan Anda. Oke. Berarti kan di luar diri dia itu kan? Oke. KTA itu di luar diri dia atau enggak? Oke, baik. Benar nggak? Nah, Benar. sekarang buktikan. Oke, saya di luar buktikan. Alkitab itu Saya yang mengatakan buktikan. bahwa Yesus itu palsu, Oke, amat baik. agung. Baik. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu diperiksa sertifikat SK pengangkatannya sebagai utusan, cakupan SK-nya guru bagi Bani Israel. Selesai. Muncul kemudian sosok keluar dari kubur, diperiksa KTA-nya, diperiksa sertifikatnya, dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Sama enggak dengan yang asli tadi? Saya jawab. Silakan. Baik. Begini cuma saya tidak menepikan bahwa Allah itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia dengan nama Yesus, memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia mulai pengajarannya. Itu tidak boleh Anda sembarangan. Dari Kok jadi situ saya dia yang sembarangan? dengar dulu, itu tertulis. Di situ memulai dia penginjilannya. Setelah semua selesai, apa yang sudah dikaryakan, keluar amanat agung. Dari situlah muncul kekristenan. Itu dia. Sekarang saya kejar Anda. Kok kejar terus Anda sendiri sudah digigit Iya, ekornya? jangan asal keluar Yesus yang kami imani palsu, tapi datanya nggak ada. Anda mengejar saya sementara Anda ini sudah ngos-ngosan dikejar sama Bibal. Di dalam Lukas 1, sabar, nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Nah, Kenapa jadi di luar dari Bani Yakub? Kan selama-lamanya untuk Bani Yakub. Dari mana Maksud Anda? ilmu Anda mengatakan bahwa di luar Yakub juga? Di mana dalilnya? Mana Maksud Anda pengakuan apa? Yesusnya? Maksud Anda apa? Pura-pura bego lagi dia. coba saya pertegas. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh bangsa. Dalil. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil Dombanya bahwa domba. dia Dengar diutus dulu. untuk seluruh Kau- bangsa mana? Dalil. Hah? Hah? Masuk ke Anda apa? Masuk Anda jangan, apa? Anda jangan cengap-cengup lah. Anda cengat-cengut Anda lah. dapat lawan imbang Oke, sekarang. oke, maaf lah. Sekarang saya kejar Anda. Itu Saya amanat yang agung. kejar ente, Jadikanlah bukan bangsa Anda yang semua kejar muridku. saya. Itu Mana data pengakuan asli. Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu dalil jadikan bangsa itu, jadikan bangsa itu, dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Kamu Saya yang bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana? dengar, baik. Ada enggak?
Ya dengar dulu. Kalau Ada seperti dengar dulu. Ada nggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda Dengar ini. dulu. Iya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nah, Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab Litubayyina aja. linnas, litubayyina linnas, seluruh Iya, umat manusia. jangan kau berkata-kata, saya sudah Jangan paham lari isi ke kitab nabiku. Anda. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo, Jangan bacakan, nangis bacakan. dulu. Bacakan. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo, bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu. Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Nah, lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura, sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Ayo, Anda. ayo. Mana tadi? Apa? Kitab Ayo kitab apa apa? tadi? Ayo, ayo. Ayo apa? Biar saya bacakan. Ayo apa? Ayo. Ayo Ayo. apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran? Ayo, Oh, jangan udah mulai ditafsir. kejang-kejang Anda. Ayo, Jangan ayo. ditafsir. Cepat. Ayo apa? Ayo apa? Ayo, cepatlah. Ayo kemana? Aduh. Aduh apa? Aduh. Aduh. Kasihan kali Anda. Iya, iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Ah, jangan pakai ketawa lah. Saya juga bisa Ayo ketawa. baca. Loh, Di ayo, tangan saya ayo. ada Bible. Ayo baca, di tangan saya ada Bible. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Kitab ayo, apa ayo, tadi? ayo, buka, Ayo. baca. Di tangan Ayo, saya ada kitab apa Bible. tadi? Ayo, ayo. Ayo, Ujung-ujungnya data mana tadi? Di surah apa tadi? Nomor berapa Ayo. tadi? Apa namanya tadi? Anda mau diskusi dengan data? Berarti congor aja Anda. Kita nggak bisa diskusi baik kayak gini. Sedangkan membuktikan Yesus palsu aja Anda nggak bisa buktikan. Sekarang udah lari-lari ke tempat lain. Anda Apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf, Anda gugur, Angga tidak layak dan tidak cukup Bilang membuktikan aja itu. Anda tidak mampu. Gimana teman-teman? Kita bisa mempertahankan saudara kita ini. Ya, Gimana? saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke, Cuma congor aja sekarang saya. menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya Data dulu. pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu Jangan bergelar lari. apa? Bergelar Kalau apa misalnya penyesatnya? ini cuma Penyesatnya kalau nggak punya mengaku jawaban, bergelar biar kita apa? ganti topik lagi gitu loh. Penyesatnya topik. penyesatnya bergelar apa? Aduh, kok lari-lari kau lagi? Fokuslah. Ini sudah Ayo. fokus sekalipun. Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti Bergelar topik, apa? saya ladeni kitab apa? Ayo, Bergelar ayo. apa kemudian penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Bergelar Enggak, apa? saya nggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Ayo. Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya, Makanya saya kita tanya, ganti topik. saudara. Nah, 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya ladeni Anda. Penyesat Ayo. itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Tapi Anda nggak ngerti hukum kebenaran. Oh, saya tahu hukum, makanya Kalau saya Anda hati-hati tahu hukum, berkata. saya tanya. Saya tahu kebenaran. Menurut Yesus, gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya, gelarnya apa? Jawab. Jangan lari lah, kau lari-lari aja. Sebentar ke Sang A, sebentar hukum. ke B.
Kau takut saya tanyakan, saya kejar. Saya tanya Ayo, lo, Anda sederhana malu loh loh, Anda pertanyaan dianggap saya. ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman, kaum-kaum Anda. apakah Ayo, diturunkan buktikan. orang ini atau Ya terserah dipertahankan? Anda, mau turunkan sama saya nggak masalah. Oh. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kasihan, Kalau nggak kita ganti saya topik. kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa saya. penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Ayo, Yesus? enggak kita ganti topik. Penyesatnya Akui dulu. bergelar apa? Tidak, akui dulu. Saya tidak punya data pembanding bahwa yang diamani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda. Datanya nggak ada. Loh, Ayo. penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana Itu- orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? Tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo. Karena Anda Saya adalah kejar orang Anda. yang disesatkan. Sama Itu Kristus terserah itu. Anda. Kok terserah Alkitab itu saya? satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu. Kasih sekali. Anggaplah Comor demikian aja saudara. Anda. Sang hukum silakan Anda menilai. Saya tahu terserah Alkitab Anda. saya. Jangan Silakan, kitab saya. Kitab Anda pun saya silakan. paham. Tadi Anda ketahuan loh keteteran bertanya di surat apa, di data berapa. Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian. Itulah kalian. Hal unabbiukum ala, itu Al-Quran mengatakan. Man tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, ku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Itu Quran saya mengatakan itu. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan. Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Penyebar. Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas-panasnya, sempat-sempatnya bertanya. 20 juta kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang Anda sembah 2000 tahun kalian menyembah sosok Kristus ini. 2000 tahun. Saatnya Anda membuktikan bahwa Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. 2000 tahun nyembah Kristus, apakah asli atau palsu? Jawab. Disitulah aku heran lihat kamu. Kenapa bilang? Di satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya kepada Bible? Pakai kitabmu itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika semplek. Apakah Anda percaya kepada Bible? Ya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya. Kenapa rujukannya pakai itu? Karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Makanya saya bilang kau logika semplek. Loh, ibaratnya gimana ceritanya? Saya dulu. tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini membuka aibnya sendiri bahwa ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya yang telah disesatkan oleh oknum yang bernama Kristus. Maka muncul pertanyaan kepada saudara Kristen yang percaya kepada Bible, apakah Kristus yang kalian sembah itu adalah anak Maria atau ternyata adalah setan? Jawab. Saksi untuk memperkuat. Dengar dulu. Ibaratnya di pengadilan kau hadirkan seorang saksi untuk memperkuat argumenmu, tapi saksi itu nggak kau percaya. Kayak gitulah, nggak kau percaya. Tapi gimana ceritanya? Itu kasusnya berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda, Cak Ayu. Itu kasus yang berbeda. Kau hadirkan saksi itu untuk memperkuat argumenmu. Dan Anda di pengadilan mengatakan, dan Anda mengatakan. Sorry, dan Anda mengatakan, dengar, gantian. Anda tinggal ditekan tombolnya, Anda hilang langsung seketika turun di kloset. Oke? Dengarkan saya. Ketika di pengadilan Anda mengatakan kami menyembah Kristus yang asli. Saya buktikan di pengadilan bahwa yang kamu sembah itu adalah yang palsu berdasarkan data-data yang ada di Biblemu sendiri. Ayo, salah enggak itu? Salah enggak? Salah enggak saya?
Bang Suma, ya yang mulia, kenapa Anda mengatakan bahwa orang ini menyembah Yesus palsu? Karena di situ data di dalam Bibelnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Buka, ya dibukalah data Bibelmu. Mana buktinya bahwa dia palsu? Tuh, lihat. Tanda-tanda Kristus palsu, lihat. Banyak pengikutnya. Dan ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Dia datang tanpa tanda-tanda yang diuraikan oleh yang asli. Tanda-tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu yang asli atau bukan? Bukan. Begitu saya cuma bertobat kau, aduh. Alamak, saya pula yang disuruh bertobat. Yang bertobat itu yang menyembah Kristus palsu lagi. Udah Kristus palsu lagi. Kalian itu kan nggak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya pakai kitab kami. Itu kan namanya sengklik. Jadi untuk menyadarkan Anda masa pakai Al-Quran? Ibaratnya kalau uang palsu itu benar harus ada uang asli. Itu kalau memang kami palsu. Kalau uang aslinya, kamu sengklik, saya bilang. wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Palsu apa itu barang harus ada pembandingnya yang asli. Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini rasul untuk kalian semua. Itu yang asli. Itu yang asli. Yang palsu adalah yang mengaku Yesus tapi untuk seluruh manusia. Itu palsu. Aduh. Benar, Anda percaya tidak ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Waktu itu pernah kau bilang Tuhan pernah menciptakan agama. Tuhan nggak pernah menciptakan agama. Siapa bilang? Siapa bilang Tuhan tidak menciptakan agama? Tuhan menciptakan kedamaian. Tuhan menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan bencana. Tuhan menciptakan damai sejahtera. Seluruh yang ada di atas muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk agama. Tuhan nggak pernah agama apa yang pernah Kata siapa? Agama itu apa? Agama itu apa artinya? Agama itu buatan manusia. Agama itu artinya apa? Agama itu tidak kacau balau. Ya, apakah Tuhan menciptakan damai sejahtera? Agama itu kata benda, kamu harus tahu. Tuhan tidak mulai ngaco dia. Udah jangan terlalu jauh Anda, jangan terlalu jauh Anda lari. Kembali ke tema, kembali ke tema, kembali ke tema. Kembali. Kamu udah lari otakmu. Kembali ke tema, buktikan bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu adalah asli. Silakan. Hei, kok pingsan? Jangan di mute dong. Siapa yang mute? Ya karena Bapak merepet. Bukan. Bukan, orang Bapak yang merepet kok. Gak mau gantian kok. Yesus yang asli, tanda-tandanya kalau datang menurut Yesus apa? Jawab. Dengar dulu. Jadi apa yang saya mau dengar? Kita langsung mengerucutkan kasusnya. Menurut Yesus asli, tanda-tanda kalau dia yang datang itu apa? Silakan. Intinya memang Kristen itu tidak boleh pakai logika. Saya tidak mau paham. Contohnya gini. Dogma doktrin Anda saya tidak mau paham. Yang saya ingin pertanyakan, tanda-tanda Yesus asli datang itu apa saja? Jawab. Sementara saya balik sama Anda, bagaimana logikamu menjelaskan Baginda bisa membela bulan di atas, Baginda di bawah? Coba jelaskan. Kamu cari itu. Coba jelaskan logikamu. Bisa nggak kau jelaskan? Itu tidak sedang dibahas. Itu tidak sedang dibahas. Ini kita sedang membahas tentang penyesat. Nabi Isa, Yesus tidak pernah menerangkan untuk waspada kepada Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada Yesus Kristus. Dan Anda pengikut Yesus Kristus, makanya Anda yang dibahas. Betulkah yang Anda sembah itu adalah anak Maria? Kan begitu, Bang. Sementara Yesus pernah ada di dunia ini. Kenapa Anda kritikin? Pertanyaannya bukan itu.
Bukan itu kawan. Saya bertanya, apakah tanda-tanda nggak jelas seperti apa, tapi Anda bicara sendiri dia, Dinda. Baiknya dibungkus aja dulu, disimpan di kloset ya. Udah. Ngomong sendiri dia. Sudah dibungkus. Bla 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 bla, ngomong gak jelas, motong. Materinya jelas. Jadi saya sampaikan ya kepada saudara Kristen saya nih yang mau naik. Kalau ternyata penyesat yang datang itu Nabi Muhammad, silakan kasih data. Datanya jangan pakai Quran, karena tidak mungkin Nabi Muhammad penyesat menurut Al-Quran. Datanya dari Bible Anda. Di dalam Bible Anda menerangkan yang datang sebagai penyesat itu adalah Nabi Muhammad. Mari kita bahas, buktikan. Ya kan ya? Jadi dua arah, bukan hanya kepada kalian, kepada saya juga. Tetapi jangan berbicara berdasarkan Nabi Muhammad larinya ke Quran. Jangan. Karena di Al-Quran Nabi Muhammad datang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada. Tak ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Bible, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tapi kalau Anda memaksakan ternyata yang bergelar Kristus itu adalah Nabi Muhammad, silakan aja. Silakan. Tapi harus pakai data. Karena di sini tugas kita mencerdaskan, bukan membodoh-bodohi, tapi mencerdaskan anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan, kemudian mencerdaskan anak bangsa. Bukan membodohi, bukan mendoktrin, mendogma anak bangsa, tapi mencerdaskan. Kalau berbicara mengenai kecerdasan, berarti larinya kepada akal. Berbicara mengenai akal berarti logika. Berbicara mengenai logika berarti argumentasi. Argumentasi yang berdasar akal harus berdasar kepada dalil. Silakan saudara, siapakah penyesat itu setelah Yesus? Apakah bergelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Yesus Kristus? Itu tema. Kalau ternyata bergelar Yesus Kristus, maka Andalah yang kena. Buktikan saat ini juga bahwa 2000 tahun lamanya kalian menyembah asli, Yesus asli, alias kalian penyembah anak orang. Sales obat. Kalau yang Yesus asli yang kalian sembah, berarti kalian menyembah anak orang. Kalau Yesus palsu yang kalian sembah, berarti kalian menyembah penyesat. Tinggal dipilih, nyembah anak orang atau nyembah penyesat. Silakan. Mundur kena, maju bisul. Ayo saudara, buktikan kalau yang Anda sembah itu anak orang. Silakan. Sales obat panu. Ini bahasnya hari ini adalah tentang panu. Kadas, kurap, kutu air. Kasihan ya. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Iya, maksudnya jangan terlalu bahas agama. Nggak pinter kamu itu bahas agama. Bahas Bible itu nggak pinter. Aduh. Baca tafsirannya itu. Kita bahas panu boleh? Kita bahas panu boleh? Oke, bahas bilangan. Gimana maksudmu? Aku tanya. Bilangan. Iya, kalau mau bahas panu kita bahas panu. Coba gimana? Kalau mau bahas panu kita bahas panu. Saya layani Anda bahas panu boleh. Semua orang didongengi dengan kibul-kibulanmu aja semuanya. Saudara, kalau Anda mau bahas kamu panu, kibulin kita semua. bahas panu. Kalau Anda mau bahas bilangan, kita bahas bilangan. Tapi sayembara 20 juta ini bahas Bible banyak blundernya. Nggak tahu tafsirannya. Kamu kan harusnya tahu tafsiran itu. Coba Anda yang menjelaskan ke saya. Ada tafsirannya. Kristus palsu, tanda-tanda Kristus palsu itu Anda jelaskan ke saya. Saya diam, silakan. Maksudnya Kristus palsu kayak gimana? Ya, itu aja masih palsu. Bingung. Tadi kamu kan baca katanya akan ada orang membawa nama saya ya kan? Siapa yang kamu maksud itu? Saya tanya. Ayo, Yesus kan ngomong tadi banyak orang bawa namaku. Yang kamu maksud siapa yang saya tanya? Siapa sih yang kamu maksud? Siapa yang membawa-bawa nama Yesus ke seluruh dunia dan berkata Yesus itu Kristus? Siapa? Siapa bang?
Nggak, gini saya tanya tadi, kamu kan baca Mulai. di ayat berapa tadi gitu kan? Baru Dia mau kan tanya ayat katanya berapa. banyak orang Tadi membawa Anda namaku. Yang kamu maksud tuh siapa sih? Saya sombongnya tanya. minta ampun seperti Ayo saya pakar tanya Bible. dulu pertanyaanmu Masih aja yang kamu bertanya. nggak bisa jawab. Yang saya yang Masih kamu bertanya, maksud, di Bible yang kamu mana maksud itu katanya? siapa? Orang membawa namaku itu siapa? Yang kamu Siapa maksud? lagi kalau Gitu. bukan Kristen? Saya ingin tahu siapa. Siapa kalau punya, bukan gitu Kristen? loh. Siapa? Siapa kalau bukan Kristen? Tapi emang beneran kok Yesus itu bener-bener kok gitu. Kamu Beneran. kan nggak tahu itu artinya itu siapa gitu kan, nggak tahu gitu, cuma nyerocos doang dari tadi kayak obat panas. Lah, Anda sendiri dari tadi cuma bertanya-tanya. Itu tertulis di data mana di dalam Bible? itu, bro. Itu tertulis di data Iya, mana? gini ya, itu yang dimaksud. Itu yang Itu dimaksud tertulis di mana? kepada manusia-manusia. Itu Oknum. tertulis di mana? Berarti gini, saya tanya. Berarti Saya Yesus tanya kan dulu, hei, saudara. gini. Dari Tentang Kristus palsu itu tertulis di Yohanes berapa? Jawab. Oke, ya enggak, kamu bacain aja. Aku enggak baca Bible nih, cuma aku enggak paham dah gitu alurnya. Udah Tengoklah paham, nggak usah baca teman-teman. Bible, udah paham alurnya, tafsirannya udah paham aku tafsirannya. Tengoklah saudara-saudara ya. Dia mengaku paham tafsiran Bible tapi dia nggak tahu di mana itu tertulis. Udah gini bacain, kamu kan udah siap, ada Allahu laptop di Akbar, depanmu, Masya ada Allah. komputer, Hal ada HP. Saya udah nggak ada ini Bible, nggak bawa ini. tanazzalu posisi syayatin tanazzalu ala Makanya kulli biar saya kasih afakin adzim. saya kasih tafsiran, bukan mentah-mentah sebuah tulisan gitu loh. Aktsaruhum kazibun. Tobat berjumah gitu loh. Tuhan masih ada kesempatan untuk kamu. Bertobatlah, jangan takut untuk Mereka menerima Yesus. hanya Jangan menyampaikan takut. hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Itu kata Quran saya. Berjumah, jangan takut untuk menerima Yesus. Yesus ada kebenaran. Makanya kamu bahas tiap hari itu karena dia kebenaran gitu loh. Saya Karena menerima setan Yesus yang di yang mana-mana asli. itu panas gitu loh mendengar Saya nama Yesus. menerima Biar banyak Yesus orang yang asli. tersesat, tidak Itu menerima iman saya. Yesus gitu. Beriman kepada para nabi. Aku beriman kepada Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Tapi saya Boleh, menolak nggak apa-apa juga, Kristus terserah kamu palsu. Saya menolak Kristus palsu Ya ini yang datang tapi nggak ada disembah Kristus oleh palsu yang kami yakini, nggak Kristen. ada bro gitu. Lukas 4, coba Anda baca. Berjumah masih ada kesempatan untuk bertobat. Terima Yesus berjumah. Saya Yesus sudah itu menerima adalah Yesus. wajahnya Allah yang Beliau bisa nampak adalah nyata. Nabiullah Supaya kamu Rasulullah dapat yang memandang diutus karena kepada kita banyak baginda, dosa. kepada umat Israel yang Karena diberitakan kita oleh seharusnya baginda tuh Rasulullah jauh. SAW. Dinda chat. Karena kita sudah mengalami banyak dosa. Seperti sejak biasa zaman kalau Nabi Adam, orang karena penyakit Yesus sampar diturunkan dikasih Masuk sus tong di sampah. di tong sampah. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya, betul. Makin pintar adik saya ini. Keren. Silakan teman-teman, silakan. Al-Quran saya diuji juga dong. Al-Quran saya mengatakan hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkuna sam'u wa aktsaruhum kazibun. Mereka para pendusta ini hanya menyampaikan hasil pendengaran mereka saja, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Oke. Yang udah bosan di Silakan. Kristen silakan naik. Yang udah bosan di Kristen ya. Silakan naik. Dari sekte mana, Saudara Fandi? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte palsu, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Loh, tadi ada Oten satu naik kok hilang lagi ya? Ya tadi kan dibungkus tadi, disuruh turun lagi tadi deh. Ayo teman-teman, ini masih ada kesempatan, masih ada sekitar 5 jam, 6 jam. Saya kasih kesempatan untuk yang ingin mendapatkan 20 juta. Bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau kalian sampai pada titik mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah anak Maria, berarti kesimpulannya 2000 tahun sudah kalian menyembah manusia. Tapi kalau ternyata kalian tidak sanggup membuktikannya, berarti kalian selama ini
terbukti 2000 tahun tidak menyembah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melakukan banyak mukjizat. Dan kalau ternyata kalian sanggup membuktikan bahwa kalian memang betul-betul menyembah kemudian kepada Kristus yang bukan manusia, maka saudara sudah menggenapi nubuat Yesus di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 4-nya dan juga nomor 5-nya. Jadi mundur kena bisul, maju kena apa? Mundur kena bisul, maju kena kurap. Karena yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla yang maha suci lah yang benar. Karena Kristus itu berasal dari bahasa Ibrani artinya Mesias atau Mesiah. Apa artinya? Manusia yang diurapi. Manusia, bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan pernah diurapi. Itu ya. Saudara Indomie, kalau Anda mau berdiskusi tolong pakai akal, jangan pakai doktrin dogma. Pakai akal. Dogmanya dijauhkan, doktrinnya dijauhkan dulu. Suara saya kedengaran, Dek? Ada kok, ada. Oh iya. Ada tamu nggak? Bang Erik, nama Syahrini. Ya, Bang Indomie, Kristen atau Muslim Bang Indomie? Indomie, Sarini monitor, cep seperti biasa. Udah naik tadi sebenarnya. Udah lolos dia lewat ini lubang gantungan kunci dia keluar. Ini sekali lagi saya kasih tahu ya, teman-teman yang merasa Muslim, tolong jangan request dulu, tolong dicek ya teman-teman tuh ada request enggak, tolong di cancel. Ya mungkin salah pencet atau kepleset, ya nggak apa-apa, di cancel dulu. Ya ini katanya kambing gitu. Yang minta permintaan ada berapa semuanya, Dek? 100 Gurunda. Hah? 84. 84. Kenapa nggak ada yang nongol kayak Edis, kayak Mikana, RK, Bom? Kok menghindari tema ini ya? Ini yang Mbak Uhti ya, Uhti tolong di cancel dulu. Kalau nanti mau ngobrol sama Bang Zuma, japri aja. Ya, untuk saat ini jangan say hello, kirim salam gitu, jangan dulu. Biar kita kalau nggak lari mungkin dari tema. ini, Dek, mungkin mau naik kasih THR, langsung aja klik di situ, ada kotak warna apa itu hadiah, situ langsung aja situ, nggak usah ke atas, repot di atas. Tanpa perantara, langsung japri aja. Tanpa perantara, tanpa dipungut biaya administrasi. Betul, langsung aja. Ya, ini kebanyakan yang request ibu-ibu. Langsung japri aja, Bu, ya. Tanpa perantara. Mereka mau naik bagi-bagi THR itu, tapi ku bilang, gak usah aja. Kalau memang maksa kali, saya ikhlas kok. Langsung aja ke ini. Langsung aja kasih giftnya. Harus dipaksa. Ada kan, Pandi keikutan. Masih mau kau datang besok. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak yang muslim tolong di cancel. Ini saya geser ke bawah, ikut ke bawah juga. Ke atas lagi. Nemu akun yang sama. Ada aroma otennya yang di Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini oten. Kalau bukan oten, kita anggap oten dah. Salah sendiri request. Masya Allah, luar biasa, subhanallah.
Syukran. Itu kan bisa kan kasih THR tanpa naik ke atas kan bisanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Direct. Allahu Akbar. Selamat siang, Ibu Regina. Selamat siang, Ibu. Yang mau kasih THR nggak usah ke atas lah. Kan bisa. Di bawah juga bisa. Kasihan ini, hostnya bingung. Selamat siang, the King of Judea and Samaria. Anda bisa nggak jadi wakil ketua KAP biar ku lihat kenoten di bawah. 1, 2, 3, Kingdom. Bismillah, semoga oten. Kalau nggak otennya naik, mau kasih THR, fix. Admin saya sedia di YouTube. Tadi yang ini kok susah kali ya jaringannya ya. Admin stay. Silakan teman-teman. Ini yang minta permintaan banyak kali emang ya. Bang Zuma bisa lihat requestan nggak? Soalnya beberapa juga kadang ada akun privat. Ada yang, oh iya ada nih. Ada oten satu nih. Bentar. Nyangkut. Udah ada? White Poo. Bisa apa coba? Selamat siang. Ini Kristen yang semalam Gurunda. Silakan Bang. Kok turun lagi? Kenapa ya? Ikut jalan lurus ferry. Itu ada ferry di bawah. Nggak ada lain kan dah. Tinggal dijepit hidungnya kok ngeyel. Kita kelamaan cari oten ya gara-gara teman muslim juga minta naik soalnya. Bener, terlalu banyak. Ini selamat siang, Bapak King. Bang Kris, silakan Bang Kris. Yang ini mau syahadat Bang Kris udah siap syahadat? Asli apa palsu nih? Asli. Saya bukan Kristus palsu ya, asli nih Bang. Oh, kan saya udah berapa kali minta ini debat sama saya, tapi abang kabur nih. Masya Allah. Oh ya, saya kabur ya. Oh iya, abang kan nolak permintaan debat saya beberapa bulan lalu di depan 3.000 orang. Di mana itu? Aduh. Di mana itu Bang? Mungkin karena sering menolak-nolak orang, jadi nggak ingat lagi ya. Ini bukan kali pertama saya jumpa abang ini. Iya, sekarang Anda sudah ada di dalam ring. Ayo, silakan. Ya, saya pengen tahu sejauh mana konsep ketuhanan yang abang tahu. Ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, satu-satunya, tidak dua apalagi tiga. Padanya segala sesuatunya bergantung, artinya tak ada kehidupan selain daripada Dia, tiada kuasa selain daripada Dia. Semua makhluk kemudian bergantung pada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu apapun yang sehakikat dengannya. Iya. Abang, saya mau tanya abang. Tadi dua pertanyaan kedua ini. Ini maksud Anda ingin nantang saya? Hanya ingin bertubi-tubi memberikan pertanyaan gitu? Iya, kan abang kan minta menantang seluruh pendeta. Berarti Anda pendeta ini? Makanya Anda pendeta? Enggak, saya tanya dulu. Anda pendeta? Saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Bukan pendeta?
Saya tidak pernah kuliah. Yang saya tantang kan pendeta. Oke. Ya saya hamba Tuhan. Ya, karena Iya, saya berarti pendeta. Anda tidak masuk level. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Daripada nggak ada, penumpang pendek pun diambil. Silakan Oke. saudara. Aku siap, Bro. syukran. Masya Allah. Oke, bro. Iya. Sejak kapan eksistensi Allah itu ada? Sejak kapan? Tidak berawal, tidak berakhir. Tuhan itu tak berawal, tak berakhir. Oke, Tuhan itu bernama siapa? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gelarnya maha suci lagi maha tinggi, yang menciptakan Kristus. Ya, silakan. Anda tahu nggak Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi, digosok, diminyakin. Oke. Tuhan itu bernama Allah. Yes. Benar? Iya. Oke, sejak kapan nama Allah itu ada? Sejak kapan? Sejak bersama dengan diri Allah, nama itu sudah ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Oke. Tuhan tidak pernah Siapa? bernama Kristus. Ya, lanjut. Para nabi siapa yang memanggil Tuhan itu Allah? Nabi-nabi terdahulu memanggil nama Tuhan dengan gelar Tuhan berdasarkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Oke, sekarang saya tanya ini, Allah Ya. itu nama kekekalan atau nama apa? Nama kekal, nama yang ada pada diri Allah. Allah Oke. adalah nama Allah, Allah adalah nama Allah. Oke, berarti dari sononya Tuhan itu sudah bernama Allah, benar? Yes. Oke. Oke. Berarti di dunia manapun Ya, pasti akan memanggil Tuhan itu Allah, benar? kalau Allah menyatakan namanya. Namanya kata Anda bahwa Yes. Tuhan itu nama Allah, Allah itu kekekalan. Yes. Berarti dari sononya sebelum penciptaan bumi sampai dunia hancur lebur, tetap akan nama Allah, benar nggak? Iya, betul. Oke, saya tanya, Iya. Nabi siapa yang pernah memanggil Tuhan itu Allah? Kalau yang kami tahu, Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan pencipta yang maha kuasa, tetapi Tuhan tidak menyatakan nama pribadinya kepada mereka. Keluaran 6 nomor 3. Katanya, jangan dong kau ambil dari Alkitab. Itu Jangan. kitabnya Yahudi, nggak apa-apa, senggol dikit. Oh iya, Kristen itu juga asalnya dari Yahudi dong. Nggak ada. Kristen itu berasal dari Romawi. Oh oke, Petrus. Petrus Yakobus itu murid mereka Yesus. mana? Yesus dengar, jawab. Yesus berkata kepada Petrus di Matius 10 nomor 5, "Hai Petrus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jangan Oke, saya ngarang di tanya sini. Anda. Pertanyaan ke 2024, silakan. Murid Yesus itu orang mana, bro? Murid Yesus orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi, beda. Oh, oke. Ya, pertanyaan Nama selanjutnya. Allah yang Anda bilang itu nama Allah, nama Tuhan itu kekekalan. Yes. Kenapa kok dia tidak memperkenalkan namanya kepada Ya, karena Abraham, itu maunya. Yakub, itu Keluaran 6 namanya nomor Allah. 3. Aku telah dengar menampakkan dulu. diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Oke, lalu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Siapa Tuhan itu Kepada Nabi memperkenalkan Muhammad. namanya? Kepada Nabi Muhammad Allah menyatakan namanya. Oh, oke. Muhammad itu siapa? Bisa dipilih. Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi Muhammad itu roh ya. Nabi Muhammad ketika Yesus yang berbicara dia masih makhluk roh karena dia belum lahir sebagai manusia. Jadi Muhammad itu roh Allah, roh kebenaran. Ketika Yesus berbicara Coba roh kasih kebenaran. tunjuk saya. Ketika Yesus berbicara tentang Nabi Muhammad masih ada di alam ruh. Qalu bala syahidna. Dia masih ada di alam ruh. Maka dia dikatakan sebagai makhluk ruh. Ada lagi pertanyaan? Syukran saudara Rahma atau siapa ya? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Bro,
Yes. Kenapa Mm-mm. Yesus Ya. menubuatkan roh kebenaran itu dari orang asing, bukan dari Bani Israel? Kenapa? Karena Yesus telah mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Di dalam kisah Oke. Rasul 3 nomor 22 sampai 23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang mana nabi itu sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut dia akan dihilangkan, dilenyapkan dari bangsa kita. Oke. Jadi berarti Muhammad itu sudah dinubuatkan menjadi nabi ya? Yes. Siapa yang menubuatkan Muhammad sebagai nabi? Seluruh nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad termasuk Yesus. Oke, di mana ayatnya di Taurat bahwa sudah dinubuatkan Muhammad akan datang? Ulangan 18 nomor 18 nomor 19. Aku akan mengutus Kok kenapa dicomot dari kitab orang lain? Karena Anda bertanya di mana? Lah, kitab itu diturunkan kepada Bani Yahudi. Anda bertanya di mana tertulis? Kok ini dari umat asing, kadrun? Anda bertanya di mana Bisa tertulis? Anda comot itu nubuatan buat Muhammad. Oke, saya tanya Anda bertanya di mana tertulis? Oke, coba Anda kasih tunjuk saya kuasa apa yang dimiliki oleh Muhammad. Nabi Muhammad kuasanya mampu kemudian mengislamkan seluruh jazirah Arab, bahkan Indonesia. 1400 tahun ucapannya masih tetap kekal sampai hari ini dan tidak pernah Oke, terhenti saya oleh tanya. ucapan-ucapan pagan dari barat. Muhammad itu dia mati bangkit ya? Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 jelas dikatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, sesungguhnya dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jadi Muhammad hidup sampai sekarang? Al-Quran menyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Oh ya, baru tahu saya. Naikkan level pertanyaan Anda. Ali Shihab berkata, saya tahu Yesus Kristus ada di surga, tapi saya tidak tahu Muhammad ada di mana. Bahkan Muhammad sendiri berkata, aku tidak bisa menjamin kau masuk surga, kalian masuk surga. Aku tidak dapat berbuat Muhammad apa-apa saja dari diriku sendiri. tidak tahu Apa dia yang masuk aku surga katakan apa enggak. adalah apa yang Tapi diperintahkan kok Anda oleh Bapa bisa untuk aku klaim katakan dan bahwa aku Muhammad sampaikan. masuk surga? Makananku adalah apa yang aku lihat dari Bapa, itu yang aku kerjakan. Disebabkan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya akui Anda ini memang guru paling Terima palsu. kasih. Anda telah berbicara dengan jujur. Iya, 100 saya buat akui Anda. adalah guru palsu. Saya Terima akui kasih. bahwa Anda adalah nabi palsu. Saya gurunya, yang ini kita bagi dibuatkan dua. oleh Alkitab. Anda palsunya. Coba bro kasih tunjuk. Mujizat apa yang diperbuat Muhammad? Nabi Muhammad bermukjizat bisa merubah sejazirah Arab menjadi pengikutnya, sedangkan Tuhan yang bernama Yesus tidak mampu menjadikan Israel menjadi pengikutnya. Lebih hebat loh Paulus loh. Paulus memang sudah itu dinubuatkan mengkristenkan. dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Oke. Terus saya tanya ini. Terus ada bertanya sampai kamu mandul. Muhammad itu pembunuh apa enggak? Nabi Muhammad itu membunuh orang-orang kafir tapi menghidupkan orang-orang berakal. Berarti Tuhan yang tunjukkan satu orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda, saya sembuhkan impoten Anda hari ini juga. Karena Anda berkata bahwa tadi kan Anda yang berkata bahwa Muhammad itu membunuh orang-orang yang
Apa tadi katanya? membunuh orang-orang yang sudah bersinggungan dengan ajarannya, disebabkan ketika dia datang membawa berarti ajaran Tuhan kehidupan, Muhammad itu orang yang adalah tidak menerima pembunuh. ajarannya menjadi mati. Summum bukmun umyum fahum Jadi, la yarji'un. Muhammad itu Orang-orang Tuhan yang tidak pembunuh. menerima Nabi Muhammad, matanya mati, telinganya mati, hatinya mati. Itulah yang saya maksudkan. Sedangkan beliau Nabi Muhammad tidak pernah membunuh satu manusia pun. Kalau Anda bisa menunjukkan dia pernah membunuh satu manusia, maka impoten Anda hari ini juga akan segera saya sembuhkan. Jadi tadi Anda berkata bahwa Muhammad itu membunuh banyak orang. Tidak ada data kalau dia membunuh Makanya, jasad, dia hanya kami membunuh juga perasaan, Kristen telinga, ini. kuping orang-orang yang sudah tersesat. Dikarenakan mereka semakin sesat, dengan datangnya Nabi Muhammad, kesesatan mereka makin Kami menjadi-jadi. juga Kristen ini dapat perundungan. Gereja ditutup, gereja dibom. Ya karena itu ajaran Tuhannya begitu. Itu dari upah dari perbuatan kalian yang menyebar ke seluruh penjuru dengan cara membunuh, Jadi, merampok, merampas bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan Jadi, memberikan kemudian siksaan karena kepada Tuhan- kalian sebelum masuk neraka. Itulah yang terjadi. Satu-satunya agama yang menyebar di seluruh penjuru bumi ini dengan membunuh dan Tuhan merampas, pembunuh, merampok. Itu makanya adalah umatnya agama juga Anda. hidup. Silakan naikkan level pertanyaan Anda yang lebih sulit lagi. Anda belum menjawab saya. Saya sudah menjawab, kuping aja Anda yang kena pelet sampai kuping Tuhan- Anda nggak Tuhan berfungsi Anda dengan itu baik. pembunuh nggak? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuhan Anda pembunuh nggak? Kata Yesus, maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau takut? Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia, baik jasad maupun rohani. Di dalam ulangan 2, Pertanyaan saya. di dalam ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang maha kuasa, maha menghidupkan, maha membunuh, maha mematikan. Oke, Tuhanmu kenapa berkata, jikalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, pukullah batang lehernya itu. Itu karena masa perang, tidak mungkin masa perang bertemu dengan musuh, gelek-gelekan atau gelitik-gelitikan atau main kuis. Nabi Musa diperintahkan, bunuhlah seluruh orang Amalek, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 12, bunuhlah seluruh penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia Di kemudian tahun minta Masehi perdamaian, ini- maka jadikanlah mereka budak untuk bekerja rodi kepadamu. Di tahun Tetapi Masehi- ketika kemudian dia membantah dan melawanmu, bunuhlah semua apapun yang bernapas di dalamnya. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 nomor 12. Itulah yang diperhatikan pembawa agama Anda masuk ke Nusantara. Jadi di zaman Masehi ini, Tuhannya yang membunuh, nabinya yang membunuh hanya Islam. Tuhannya Islam dan Islam saja yang membunuh. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, Rasul Yesus- barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh karena Rasul Yesus- karena telah membatalkan segala hukum yang ada, terutama hukum kekalku yaitu sunat. Di dalam kisah para Rasul 3 nomor 22 nomor 23, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut maka dia akan dibunuh dari bangsa kita. Pertanyaan ditingkatkan levelnya, jangan yang murah tapi yang mahal. Nabi itu harus dari Yahudi. Apakah Di dalam- Muhammad orang Yahudi? Di dalam kitab saudara dikatakan Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja selama-lamanya Kalian untuk ini kaum main Israel. comot Alkitab Tetapi Yesus orang. kemudian mengatakan kerajaan ini Allah comot kita. akan diberikan kepadamu. Yesaya 60, Yesaya 20 diterangkan bahwasanya nyanyian baru Tuhan akan datang dari Bani Khedar. Bani Khedar itu adalah keturunan Ismail anak kedua, dan nyanyian baru itu adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Udah suaranya cempreng, merepet mulu, masuk. Innalillahi wa inna ilaihi Tong sampah. rajiun. Turun ke sampah. Dia terlalu jauh dari materi. Pertanyaannya Jelek enggak banget dijawab. suaranya lagi. Cempreng pula. Merepet. Silakan yang selanjutnya, White Pooh. Ini Bang Vipi ya. Silakan. Kuasai temanya ya. Jangan lari ke tema biar 20 jutanya terpecahkan. Oh, saya naik bukan karena duit. Saya naik karena ingin menjawab. Boleh Bang Bima? Iya, silakan. Saya naik saudara, karena silakan. menjawab. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sudah mendengar yang Bang Zuma katakan
Yesus datang untuk bangsa Israel. Aku siap. Apakah kami menyembah? Silakan. Apakah kami menyembah Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Kenapa saya jawab tidak? Tadi Bang Zuma mengutip Matius 15 ya. Matius Ya, 28, aku datang Matius hanya untuk bangsa 24, Israel. Matius 19.